Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pemindahan tanah mekanik di minggu kedua. Pada minggu sebelumnya, Pak Yusuf telah menjelaskan tentang dasar-dasar mengenai pemindahan tanah mekanik, ruang lingkup, dan juga beberapa contoh alat yang digunakan dalam pemindahan tanah secara mekanik atau menggunakan alat berat. Jadi untuk tujuan pembelajaran minggu ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis pekerjaan tanah pada satu proyek dan alat berat yang digunakan. Selama perkuliahan sebelum UTS, ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Untuk minggu ini yaitu jenis pekerjaan tanah pada satu proyek dan alat berat yang digunakan. Untuk yang kedua yaitu jenis tanah dan perubahan volume tanah. Dan yang ketiga yaitu jenis dan macam alat berat, spesifikasi, fungsinya, serta produktivitasnya. Ada 5 macam alat berat yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu bulldozer, wheel loader, eskavator, alat angkut, dan pemadat. Saya harap saudara sekalian bisa mencari atau browsing terlebih dahulu mengenai 5 alat berat yang akan kita pelajari. Karena 5 alat berat ini memiliki jenis-jenis yang banyak sekali macamnya, sehingga spesifikasinya maupun produktivitasnya berbeda. Untuk hari ini, kita akan mempelajari jenis pekerjaan tanah pada satu proyek dan alat berat yang digunakan. Hampir semua pekerjaan lapangan konstruksi bangunan sipil pada umumnya menggunakan alat mekanik atau tenaga mesin. Pelaksanaan pekerjaan lapangan tersebut meliputi pekerjaan tanah, pekerjaan batu, pekerjaan beton, pekerjaan beton bisa berupa beton semen atau beton aspal, dan yang ketiga itu pekerjaan penunjang. Pekerjaan tanah umumnya dilakukan pada proyek jalan raya, lapangan terbang, bangunan air, atau bendungan, dermaga, dan lain-lain. Ada beberapa jenis pekerjaan tanah. Yang pertama itu pemotongan tanah atau cutting. Yang kedua pekerjaan pemuatan atau loading. Yang ketiga pengerjaan pengangkutan atau hauling. Yang keempat pekerjaan penebaran tanah atau spreading. Yang kelima yaitu pembersihan permukaan atau stripping. Yang keenam yaitu pemadatan tanah atau compacting. Yang ketujuh pembasahan atau watering. Dan yang kedelapan itu galian tanah atau excavating. Untuk yang pertama, yaitu pekerjaan pemotongan tanah atau cutting. Pekerjaan ini diaplikasikan untuk mengurangi ketinggian tanah sampai mencapai ketinggian yang direncanakan. Untuk pekerjaan pemotongan tanah atau cutting ini biasanya dilakukan di beberapa bukit atau tempat yang mengandung tanah batuan yang digunakan sebagai tanah urugan atau timbunan di suatu pekerjaan. Salah satu contoh alat berat yang digunakan berupa ekskavator. Yang kedua yaitu pekerjaan pemuatan atau loading. Merupakan pekerjaan atau kegiatan memuat hasil pemotongan ke dalam pengangkut. Untuk alat berat yang digunakan, yaitu ada ekskavator dan dump truck. Untuk ekskavator berfungsi untuk memuat tanah atau batuan ke dalam dump truck. Dump truck ini yang akan digunakan untuk mengangkut material-material ke lokasi proyek. Untuk dump truck ini sendiri ada beberapa ukuran, tergantung sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Setelah material diletakkan di dalam dump truck oleh ekskavator secara penuh, maka dapat dilakukan proses pemindahan dari tempat pengambilan material ke lokasi proyek. Ketika dump truck sudah mencapai lokasi proyek atau pekerjaan, maka dilakukanlah proses yang dinamakan penebaran tanah atau spreading untuk mendapatkan permukaan yang rata. Muatan dump truck dituang di lokasi pekerjaan. Namun,
Material yang dituang ini masih berupa gundukan-gundukan tanah atau material. Nah, setelah material dituang oleh dump truck kembali ke lokasi proyek untuk mengangkut ulang atau memuat ulang material yang dibutuhkan di lokasi proyek. Kemudian untuk mendapatkan permukaan yang rata, maka digunakanlah alat berat. Salah satu contoh alat berat yang digunakan yaitu motor scraper, seperti yang ditunjukkan di gambar yang ada sebelah kanan. Pada bagian motor scraper terdapat sebuah blade atau pisau yang dapat membentuk permukaan tanah yang rata dan juga elevasi yang dibutuhkan.